Ya, setelah tadi kita membuat meshing selesai, selanjutnya kita fokus untuk bagaimana cara menyiapkan model agar siap untuk dilakukan simulasi. Oke, ini adalah tampilan terakhir kita tadi setelah kita membuat meshing. Dalam menyiapkan simulasi ini kita fokus ke mesh module. Jadi di mesh module ini nanti kita bisa membuat boundary, kemudian mengatur kontrol modelnya, running RMA2, Z2D maupun kita kalau mau running RMA4. Jadi RMA2 adalah fokus untuk model aliran arus, Z2D untuk sedimentasi, dan RMA4 untuk model sedimen untuk sebaran, baik itu panas, TSS ataupun sebaran yang lain. Jadi bisa menggunakan RMA4. Nah, kita fokus ke RMA2 dulu. Nah, untuk pertama yang kita perlukan adalah kita membuat node string. Create node string ini tujuannya untuk mendefinisikan boundary. Jadi, misal boundary-nya kalau ini pantai, laut, boundary-nya pasang surut di sepanjang garis ini. Kalau teman-teman merasa perlu memasukkan dua boundary, bisa kita potong satu garis ini di dua boundary dengan cara mengubah ini menjadi node dulu. Jadi yang tengah diubah jadi node, tapi kita harus mengulang dari awal. Kita mengulang dari meshing di awal agar terdefinisi node ini juga sebagai dalam meshing tadi. Jadi kita anggap di model ini kita membuat boundary setengah lingkaran ini adalah satu boundary data. Jadi create node string, kita mulai dari node sini. Nah, untuk arahnya ini nanti saya tadi lupa, kita tadi belum ngecek kemana arahnya, kita coba aja dari sini. Klik create node string, kemudian klik pada node ini. Kemudian untuk menutup ini, untuk node selanjutnya adalah caranya adalah klik ini, klik Ctrl Shift, kemudian double klik pada node terakhir di sini. Nah, jika teman-teman benar di sini node stringnya di daerah di laut sini, berarti benar. Jadi ini kalau teman-teman misal mulainya dari sini ke sini kemudian berubah, yang terpilih caranya mengecek adalah dengan select stringnya. Ketika select node stringnya berada di garis pantai, berarti itu salah. Silakan diulangi lagi, berarti arahnya berbeda, bukan searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi ini teman-teman silahkan cek di modelnya masing-masing. Tadi garisnya mulai dari mana. Nah, ini misal untuk pantai, misal untuk lautnya, untuk di laut, misal di pantai ternyata juga ada sungai, teman-teman bisa klik, misal di sini ada sungai. Sini ada sungai, jadi kalau tadi searah jarum jam, maka di sini kita juga membuat searah jarum jam. Jadi dari sini ke sini, misalnya ada sungai, nah, ini kita klik. Nah, nanti di sini adalah input sungai. Misal ada lagi di sini ada sungai, sama seperti itu. Nah, ini sungainya. Jadi ini kita sudah mendefinisikan boundary-nya. Jadi seperti ini saya ulang lagi ya. Ini boundary untuk ini adalah nanti pasang surut. Untuk sungai bersihkan bibit. Jadi oke, setelah ini kita coba masukkan. Sebelum memasukkan boundary-nya, data boundary seperti ini nanti RMA assign PC. Nah, di sini ada konstan, ada transient. Transient ini untuk memasukkan data series. Jadi datanya berupa series. Kalau pasang surut biasanya datanya kan series nih. Pengukuran selama 15 hari, 30 hari. Nah, jadi tidak bisa terpilih. Ini masih belum bisa terpilih untuk transient karena
di model kontrol timingnya masih menggunakan steady state. Jadi kita ubah ke dynamic. Nah, untuk iterasinya teman-teman bisa isi 10 dari 1 sampai 10. Semakin banyak iterasinya semakin lama. Jadi kita bikin coba aja, kita bikin 3 aja. Nah, ini time step size. Ya, ini time stepnya. Jadi setiap stepnya nanti berapa ukurannya. Misal kalau kita mau running 24 jam seperti ini, jadi nanti per setengah jam. Kalau kita running ini ukurannya jam ya, jadi time step ini ukurannya jam. Misalnya kita running selama 24 jam, time stepnya setengah, jadi nanti dari 0, setengah, 1, 1,5 sampai 24. Nah, maksimum time step ini yang terrecord. Jadi meskipun kita running sampai 24 time step, tapi maksimum time stepnya 12, jadi yang terrecord di output hanya sampai 12. Jadi kalau kita mau juga outputnya 24, kita isi 24, time stepnya kita bisa pilih 0 atau 1, terserah kita. Ini temperatur, densitas, dan initial water surface-nya. Ini masukkan nilai yang besar, jadi bukan maksudnya besar, biasanya seperti ini. Jadi kita bisa lihat berapa kedalaman di sini, kedalaman maksimal. Ini kan maksimal, kalau maksimal 0 kita bisa isi 1 atau 2 tidak apa-apa. Jadi kalau misal nanti data kita di get info ini kita dapatkan data misal max node-nya max kedalamannya 20, kita bisa masukkan di sini juga 20 untuk code start-nya. Ini code start-nya kita bisa masukkan. Ini kita masukkan 2. Kita kasih nama kita input. Nah, ya sebelumnya jangan lupa ini kita simpan dulu ya sebelum running nanti. Tadi kita belum simpan, kita simpan dulu. Nah, kita ulangi lagi di model kontrol dan nama kita ulangi filenya, kita simpan geometrinya, startnya kita simpan juga, kita simpan ini juga. Ini kita letakkan, kita belum masukkan. Oke, kemudian untuk pendiri debit seperti ini. Nah, kalau debitnya kita bisa debit konstan atau pilih yang series. Nah, untuk yang pasang surut tadi, kita pilih yang transient, kemudian di sini. Nah, time ada head. Nah, kita di sini nanti kita kopikan. Jadi kalau ada teman-teman ada data pasang surut, teman-teman bisa kasih time-nya 1 sampai berapa jumlah datanya, kemudian nilai pasang surutnya, kemudian dikopikan ke sini. Jadi nilai pasang surutnya kita masukkan. Kita paste.
kemudian kita oke, kita simpan lagi, save projectnya. Nah, kemudian kita materialnya. Nah, ini teman-teman bisa coba di sini untuk standar editus Vestas, teman-teman bisa baca juga. Ini kalau ingin membaca keterangan-keterangan tentang apa yang di dalamnya bisa menggunakan RMA Help nih. Nanti teman-teman bisa dapatkan keterangan-keterangan apa saja yang dimaksud dengan dari input yang di sini tadi apa saja, teman-teman bisa lihat di situ. Oke, sudah. Kemudian kita simpan. Kemudian kita coba running. Jadi setelah boundary dimasukkan, kemudian kita simpan untuk melihat bagaimana ada kesalahan atau tidak. Kita bisa gunakan RMA model check. Kemudian kita cek. Nah, di sini terlihat possible source error mesh geometry tidak ada. Possible error RMA data water surface elevation is too low. Kita lewat aja dulu, nggak apa-apa. Kita simpan dulu. Kemudian kita run model. Nah, run pertama adalah tentang DFGen. DFGen ini adalah run tentang menyiapkan mesh tadi. Selanjutnya kita run RMA 2. Nah, teman-teman ketika teman-teman nanti mungkin mendapati di mana ada error pada elemen stop at elemen 39, teman-teman bisa cari di mana elemen 39 itu. Nah, elemen 39 kita cari dengan cara kita keluarkan gambar elemen ini, kontur ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita cari elemen 39. Nah, elemen 39 berada di sini. Nah, teman-teman tadi kita cek ulang ya. Nah, ini parameter errornya. Nah, kita coba buat seperti ini. Kita di sini kita coba zoom. Kita ulangi cari lagi elemen 39. Nah, di sini teman-teman bisa rapikan seperti ini. Kita rapikan. Kemudian kita buat node string bantuan di sini sampai sini. Kemudian kita select. Nah, di sini kita teman-teman perhatikan node string, kemudian range number. Pilih yang front dan oke. Kemudian kita hapus. Kita simpan ulang. Kita coba running. Oke, sudah tidak ada masalah. Kita coba running. Nah, teman-teman kalau tidak ada masalah lagi, tidak ada error di sini. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, oke, selanjutnya adalah di sini stop depth convergence exceeds 25. Nah, di sini terjadi error seperti ini. Jadi teman-teman cek kalau model nanti error stop depth convergence. Biasanya di sini bisa dicek elevasinya. Bisa juga teman-teman nanti coba cek di material propertiesnya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Coba kita kecilkan. Kita simpan ulang. Kita simpan. Kemudian kita run. Apakah masuk error yang sama? Kita tunggu. Oh, masih sama. Kemudian ini kita cek. Nilainya sudah berbeda di sini. Jadi teman-teman ini bisa dicek node sekian, elevasi sekian, terakhir di sini ada error di node ini, node 3295. Kita cari. Nah, di sini ya. Kita ulangi lagi coba.
Nah, oke. Sudah keluar. Jadi di note terakhir, di note 3295, di note ini terjadi error. Maksimal ini coba elevasi maksimal 211. Nah, seharusnya teman-teman bisa cek nih, cek di sini nanti ya. Coba kalau yang normal itu berapa, yang di sini error karena nilainya berapa, nanti teman-teman bisa cek. Nah, solusinya teman-teman bisa pakai di sini. Ini ketika teman-teman bisa cek lagi, tadi seperti yang tadi ya, seperti permasalahan tadi, kita coba cek lagi ya. Nah, error tadi karena disebabkan ini, terutama di sini. Water surface elevation is too low. Jadi teman-teman tadi ketika error depth convergence bla 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 tadi, depth convergence exceed 25 ini, 12,50 ini karena water surface elevation too low. Kita coba ubah di sini, kita ubah menjadi 5. Ya, masih belum cocok. Yang perlu kita cek adalah data ini sekarang. Nah, data ini berdasarkan MSL. Nah, teman-teman nanti kalau bisa masukkan berdasarkan LWS dengan mengikatkan ke VM atau ke data-data sekitar situ, sehingga ketika data ini terhadap LWS, nah, tentu nilainya akan naik karena ini nilainya terhadap MSL. Atau sekarang kita coba pakai konstan, katakanlah konstan 1 meter. Nah, sudah dapat 1%, kita tunggu sampai 100%. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika ada, oke, kita review lagi. Ketika permasalahan adalah stop pada elemen tertentu, silakan dicek elemennya di mana. Kemudian bikin note string, kemudian renumber note string tadi. Kuncinya seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menghadapi masalah depth convergence exceed 25, coba cek pada input water surface elevation-nya. Ya, mungkin itu sedikit tutorial kita untuk setting model dan troubleshooting untuk pemodelannya. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana mengekstrak data-data hasil model dan running model sedimentasi. Oke, cukup sekian untuk sesi pembuatan modul setup model RMA2.